Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa katakan kita mengasihi Dia. Sementara ada orang yang benar-benar mengharapkan pertolongan kita, benar-benar mengharapkan bantuan kita. Tidak, kita tidak mau menolong, kita tidak mau bantu. Malah izin gereja yang ingin kita bangun dipersulit, ya, dipersulit. Nah, tidak ada rasa kasih mengasihi antar sesama. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habagen. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada dua hal yang paling penting yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjaga hubungan sesama kita manusia. Dalam menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita terus mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk kita menyembah Tuhan. Ketika kita sibuk, kita ingat waktu kita belum menyembah Tuhan, memuji kebesaran Tuhan lewat puji-pujian, mengingat kebaikan akan Tuhan, bagaimana baiknya Tuhan buat kita, bagaimana kemurahan Tuhan. Ini harus kita ingat Bapak Ibu, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita tepat pada waktunya. Dalam artian juga kita selalu mengingat-ingat kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan buat bagi kita manusia. Ya. Pertanyaannya, apa sih Bang Pendi? Kebaikan yang paling besar, kemurahan Tuhan yang paling besar, pertolongan Tuhan yang paling besar bagi manusia. Tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Ya, sehingga manusia yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus, tidak menuju kepada kebinasaan, tidak menuju kepada neraka. Tetapi ingat, orang yang tidak percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach bahkan mengolok-ngolok, bahkan ada kesan menertawakan, mengejek, menghina, mencaci maki, dan mengejar orang yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Ingat, neraka lagi menunggu. Neraka menunggu orang yang menolak firman Tuhan yang hidup. Ya, neraka lagi menunggu orang yang menolak firman yang hidup. Neraka lagi menunggu orang yang mencemooh, mengolok-ngolok, menertawakan firman yang hidup. Siapa firman yang hidup itu Bang Pendi? Yesus Kristus. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Kan sering kita dengar dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Alkitab Bapak Ibu dibuktikan bukti kasih sayang Tuhan, dibuktikan bukti kemurahan Tuhan. Apa bukti kemurahan dan kasih sayang Tuhan? Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal di surga. Yang percaya, yang mengolok-olok tidak. Apalagi ada orang yang selalu mencemooh, menghina, mencaci maki, sudah pasti mati neraka tempatnya. Alkitab yang berkata, bukan saya. Karena yang percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, percaya kepada firman yang hidup Yesus Kristus, tentu berada di surga. Jangan saudara berpikir, yang sering saya ulang, Anda bisa masuk surga dengan amal, dengan kebaikan, dengan pahala. Ya, ingat, amal, kebaikan, pahala yang kita kumpulkan masa dunia ini bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Ya, bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh amal kita.
Tuhan tidak butuh kebaikan. Tuhan tidak butuh pahala kita. Bukan berarti ketika saya ngomong begini, enak sekali orang Kristen, enak sekali murtadin, enak sekali penginjil. Mereka bebas melakukan dosa, tidak perlu berbuat baik, tidak perlu pahala, tidak perlu amal. Bukan itu yang saya maksudkan. Amal kebaikan orang Kristen, pahala orang Kristen bukan untuk membawa orang Kristen masuk surga. Bukan itu. Dan bukan juga kami tidak perlu melakukan kebaikan. Kami dianjurkan malah untuk selalu berbuat baik. Selalu melakukan kebaikan. Hendaklah hatimu diketahui oleh semua orang. Apa yang diketahui? Kebaikan hatimu, kelakuanmu, tingkah lakumu, perbuatanmu, adab budi pekertimu, lisanmu, tutur katamu, tulisanmu, komentarmu, hendaklah diketahui oleh semua orang. Ya, dianjurkan, bahkan didorong untuk terus-terusan melakukan kebaikan. Itu tanda seseorang sudah bertobat. Tidak lagi hidup dalam dosa. Setiap orang yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach diubahkan. Apanya jadi diubahkan? Budi pekertinya, diperbaharui budi pekertinya, diperbaharui akhlaknya, diperbaharui tutur katanya, diperbaharui pola pikirnya, diperbaharui pikirannya. Hidupnya bukan di hidup dia yang lama, tetapi hidup dia yang sekarang, yang sudah percaya kepada Yeshua HaMashiach, Sang Firman yang hidup. Nah, maka kita harus melakukan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kemurahan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yohanes 3 ayat 16. Dan kita harus datang kepadanya, beriman, percaya, bertakwa kepadanya supaya kita bisa masuk surga. Kalau tidak, neraka menunggu kita, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan sesama. Kita tidak saling usil, kita tidak saling menghina, kita tidak mencemooh sesama. Justru kita dianjurkan untuk membantu dengan sesama kita, terutama sekali dengan orang yang seiman dengan kita. Ya, dengan orang yang seiman dengan kita, kita harus berbuat baik. Malah kita juga dianjurkan untuk berbuat kebaikan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Ya, kita harus menjaga hubungan baik. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ingat, kita harus menjaga dalam hal kebaikan sesama manusia, hal kemanusiaan. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Dan kita harus menjaga iman kita. Walaupun kita bergaul dengan si A, dengan si B, dengan si C, iman kita kepada Yeshua HaMashiach, kepada Yesus Kristus tidak boleh pudar sedikit pun. Malah kita harus menjadi saksi Kristus bagi orang lain, bagi manusia-manusia, bagi orang-orang yang menghina kekristenan, yang mereka ngolok-ngolok kekristenan, yang mereka hambat gereja. Manusia-manusia yang menghambat gereja, kita harus menjadi saksi bagi mereka. Kalau kita ini adalah anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Tunjukkan kalau kita inilah anak-anak yang layak dikatakan kerajaan. Kita anak terang, Bapak Ibu, bukan lagi anak yang tinggal di dalam kegelapan. Ya, jaga hubungan baik antar sesama. Saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Kita harus terus melakukan kebaikan demi kebaikan antar sesama kita. Karena seperti saya katakan di video tadi, berbohong kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara orang yang kelihatan di sekitar kita, manusia yang kelihatan di sekitar kita, teman, sahabat, kerabat, keluarga yang kelihatan di sekitar kita, kita tidak menolong mereka. Itu adalah berbohong kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi kita bisa katakan kita mengasihi Dia. Sementara ada orang yang benar-benar mengharapkan pertolongan kita, benar-benar mengharapkan bantuan kita. Kita tidak mau menolong, kita tidak mau bantu. Malah izin gereja yang ingin kita bangun dipersulit. Ya, dipersulit. Nah, tidak ada rasa kasih, mengasihi antar sesama. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang yang mencoreng agamanya. Orang yang mencoreng ajaran Tuhannya. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan baik dengan Tuhan dan jaga hubungan baik sesama manusia.
Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishima masiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahya Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget. Apapun yang saudara taburkan, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Terima kasih. Ngopi.